Baik, bisa kita mulai kayak ini? Bisa, Pak. Ya, mohon maaf, ada sedikit miskomunikasi, tak kira nanti malam dan baru selesai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap mahasiswa sekalian, program studi apa ini PAI dan apa? KPI. Ya, Pak. PAI dan KPI. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara, saudari telah lulus tes di program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Ini kegiatan matrikulasi. Sebelum masuk materi, kegiatan matrikulasi ini diperuntukkan bagi calon magister, khususnya mahasiswa baru Samarinda. Pertama dengan kriteria, mungkin sudah dibaca ya, lulusan 5 tahun ke atas. Terus kemudian prodinya tidak linier, S1 dan S2. Kemudian dari perguruan tinggi umum. Kalau dari perguruan tinggi umum rata-rata mengikuti keislaman, meskipun prodi linier, atau diantara sebagian kita itu yang lulusnya 5 tahun atas. Nah, seperti ada Pak Sahril. Pak Sahril ini PAI juga dulu. YIN juga. Ya, ini Pak Sahril. Nah, tapi karena lulusnya agak lama, mungkin ada perkembangan-perkembangan baru dalam ilmu. Sehingga apa? Nanti ketika masuk kuliah, kita sudah siap menghadapi perkuliahan. Di atas mata kuliah ini, pengantar studi Islam nanti masuk, itu ada mata kuliah metode dan pendekatan studi Islam. Sehingga ketika ada istilah-istilah, nah, termasuk yang tidak backgroundnya pendidikan, ada istilah-istilah tertentu, kita itu sudah cukup siap. Nah, saya kira itu pengantar sedikit saja terkait apa itu dan bagaimana matrikulasi. Matrikulasi ini dilaksanakan di awal semester, bahkan sebelum masuk perkuliahan itu kita laksanakan dengan pertimbangan nanti kalau bersamaan dengan kuliah reguler, maka itu sudah sangat sibuk, akan super sibuk. Yang ngurusi pekerjaan mulai jam 2 mulai jam 14 sampai jam berapa, contohnya 21 itu mulai kuliah. Nah, kalau kemarin itu sampai Oktober. Nah, ini diusahakan pada akhir September kalau tidak salah itu ya. Dalam surat tanggal berapa terakhir? Tanggal 16. 16, Pak. Apa? 16, Pak. 16 September, Pak. Nah, sampai 16, sehingga ada impasing atau ya benturan sedikit gitu nanti diatur ya pada awal perkuliahan. Awal perkuliahan reguler itu tanggalnya 6 September untuk S1. S2-nya itu mulai Jumat, berarti tanggal 10. Jadi ada 1 kali pertemuan atau 1 minggu, itu akan diperbenturan, nanti akan diatur secara adat oleh dosennya masing-masing. Sistem perkuliahan sama dengan sistem di reguler, mungkin ada tugas mandiri, dan lain-lain sebagainya. Jadi mohon untuk pertama pertemuan ini mudah-mudahan bisa lancar dan ditunjuk siapa kosmanya Lasadara. Ya, Pak. Kosmanya Lasadara, ini juga satu, dan yang lain bisa mengikuti. Nanti sebelum
perkuliahan ada orientasi akademik. Ya, ini belum ada orientasi akademik, cuman kita lakukan. Oke, saya kira itu sedikit pengantar terkait matrikulasi. Sebelumnya akan saya sapa karena kita belum kenal sebagian. Nurut Taufik, ini dari mana, Mas Nurut Taufik? Dari Balikpapan, Pak. Balikpapan. Iya. Tugasnya di mana? Gimana, Pak? Tugasnya di mana? Di kurang kedengeran, putus-putus, Pak. Putus-putus. Tugasnya di mana tugas? Oh, tugas di SMP Wiyata, Pak. SMP Wiyata Mandala, Balikpapan. Supriyadi, Mas Didi Supriyadi. Iya, Ustaz. Nah, Saya tugas di SMP Muhammadiyah 5 Samarinda, Ustaz. Samarinda aja. Nur Abdul Ghani Ilmi. Hadir, Dari Pak. mana? Dari mana? Saya tinggal di Tenggarong, Pak. Muhammad Saufi. Oke Ustadz, tinggal di Samboja. Salman Khalid. Dari Kutai Timur. Kutim ya, dari Kutim, banyak yang Kutim ini. Lasa Dara, tinggal di mana? Samarinda kah? Samarinda, Pak. Pak Syahril, Samarinda lo baku nggak Pak? Oke Pak, masih Pak. Muhammad Zaini, Pak Muhammad Zaini. Hadir Pak, dari Balikpapan. Balikpapan, temannya Mbak Nur Taufik. Pak Endro, Mas Endro, Effendi. Saya di Samarinda, Pak. Samarinda. Bapak Puji Hartono. Alhamdulillah. Hadir Ustaz. Anda dari mana? Samarinda. Oh, Samarinda juga. Susilo, Ramadan Syah. Dari Simpang 3 Bontang Sangatta, Kutim. Simpang 3, Balikpapan. Mana? Kutim ya. Simpang 3 Bontang Sangatta, Pak. Simpangan 3 Bontang Sangatta. Jangan-jangan siapa yang punya warung-warung itu ya? Nasruddin, SPDI. Hadir, Pak. Ya, dari mana? Samarinda. Samarinda di mana? Di Kemakmuran, Pak. Tugasnya di MTS Antasari. MTS Antasari, ya. Oke. Mas Endro, Effendi. Ya Pak, 2 kali sudah Pak, Samarinda saya. Fathur Rahman, Fatrah. Pak, saya dari Muara Jawa, Pak, Handil 2. S1-nya mana? Satunya Balikpapan, Pak. Balikpapan. Ya, karena dekat dengan Balikpapan, Handil. Halidi, Pak Halidi dari mana? Hadir dari Pasir, Pak. Pasir. S1-nya di mana, Pak? Di Kalimantan Selatan, di Berabai. Di Senai. Ya. Ya. Pak Rahmat. Iya Pak. Ya, dari mana? Nunukan, Subatik Pak. Batik Nunukan. Jauh Pak ya. Alhamdulillah bisa ketemu kita. S1-nya di mana Pak? Di State Ibnu Khaldun, Nunukan juga Pak. Nunukan juga. Mas Bayu Anas, Aans. Hadir Pak, dari Pasir Pak. Pasir juga, temannya siapa? Pak Halidi. Baru kenal juga Pak. Nggih, alhamdulillah. Baru kenal juga. Nggih. Saudara ya. Ini berubah. Muhammad Husaini. Samboja Pak. SMP 6 Samboja. SMP 6 Samboja. S1? 1 IAIN Samarinda. Oh yang Samarinda ya, zaman dulu Pak ya. Alhamdulillah. Zaman dulu di angkatan 94. Kembali ke alma maternya. Ya. Ahmad Musyafa, Pak Ahmad Musyafa. Ya Ustaz, Samarinda Ustaz. Samarinda, Balikpapan. Ya. S1-nya mana? Satunya di Jawa Ustaz. Di Jawa Timur. Mana? Di perguruan tinggi apa? Perguruan tinggi Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Tonggoku berarti tetangga saya, maksudnya saya Lumajang gitu loh, Asuninya. Oh, oke, siap. Ya, Eko Susanto, Pak Eko. Ya Pak. Oke. Dari mana Pak Eko?
Aslinya mana? Halo Pak Eko. Jaringan. Ini ada MSPDI, M siapa ini? Muhammad Maksudi, Pak. Oh ya, dari mana Pak? Balikpapan. Balikpapan. S1 alumni? Stidba. Terus Bu Kurnia Julianti? Iya Ustadz, saya dari Balikpapan. Satunya alumni? Stidba juga? Alumni STAI Balikpapan. STAI. Ada Stidba, STAI. Pak Sahab dari mana? Ya Ustadz, dari Samarinda Ustadz. Nah, alumni mana satu? Saya Stikom Ustadz. Apa? Stikom Ustadz. Itu dibuka Stikom. aja. Iya. Pak Nasiruddin Al-Arifi. Hadir, Pak. Nah, dari mana Nasiruddin? Dari Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sekarang tinggal di mana? Samarinda, Pak. Nah, S1 alumni? Sudan, Pak. Sudan. Oke. Prodi apa? Ada prodi kan? Islamic Studies. Ada, Islamic Studies. Islam ya. Suaranya apa? Rizka Astriani. Dari mana Mbak Rizka? Dari Sangatta, Pak, Kutai Timur. Sangatta Kutai Timur. S1-nya? Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta. SAIS. Radio. Pak Heri Kuswoyo. Bisa. Ya. Banyak buka pengennya. Heri Kuswoyo dari mana? Nanti buka yang lain. Hadir Pak. Ya, dari mana Pak Heri? Ini panas sih mau dinonaktifkan sudah. Nggak kedengaran ya? Ya Pak. Dari mana asalnya Pak Heri Kuswoyo? Ini udah tadi bisa ini sudah. Putus Pak. Ibu Lutfi Febrian Ramadan dari mana Lutfi? Rimadani, Ustadz. Hah? Lutfi Febrian Rimadani. Ya, dari mana? Dari Saya Sangatta. Tenggarong. Hah? Enggak, Sangatta. Sangatta juga. Dari Ada yang belum dipanggil? Ada Miftahus Surur. Dari mana Miftahus Surur? Muslihati. Respon ya, ada mungkin jaringan. Ada Rahmatiyah. Kita dari Balikpapan, Pak. Rahmatiyah dari mana? Oh iya Pak, dari Samarinda. Samarinda juga. Didi Supriyati sudah, Nurul Taufik sudah, yang Safran. Saya dari Samarinda, Pak. Samarinda. S1 alumni mana? Teknik Informatika Multimedia Politeknik Negeri Samarinda. Ya, ini sama enggak nyasar kan sekolah di sini, kuliah di sini? Di sana yang nyasar, Pak. Oh, di sana yang nyasar. Yang benar saja. Ya, mudah-mudahan memang niatnya itu ya, niatnya. Amin. Betul keinginannya di Pasca YIN Samarinda. Enggak apa-apa. Kita banyak saudara. Ada dari Stikom, ada dari mana-mana. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekedar kita ada yang belum? Saya belum, Pak. Oh iya, bisa Pak. Pak itu ketinggalan. Bu Maria Yosipi. Iya, Pak. Bu Marika. Saya dari Berau, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Muhammadiyah, Berau. Siapa tadi, Bu? Dari Berau, Pak. Ya, dari Berau. Alumninya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah, Maria Yosepi, tadi namanya ya? Namanya Maria Yosepi, Bu. Pak. Itu Ya, enggak benar salah sekali, nama kan? Pak. Enggak salah nama. Saya memang mualaf, Pak. Oh, gitu. Ya. Kita doakan mualafnya mudah-mudahan cepat selesai. Enggak selamanya mualaf. Alhamdulillah. Ya, benar. Amin. Nanti kalau sudah magister enggak mualaf lagi, magister pendidikan Islam.
Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, para mahasiswa sekalian. Jadi ini orientasi silabus dulu, nanti bisa kita sharekan kapan-kapan. Bahwa mata kuliah kita namanya pengantar studi Islam. Ya. Jadi bahwa mengapa mata kuliah ini penting, atau setidaknya kita sampaikan di program magister khususnya di matrikulasi ini, karena dulu ketika kita itu belajar itu banyak berisi materi-materi terkait dengan substansi. Jadi kita sebenarnya studi Islam itu kita pelajari mulai kecil. Kita belajar fikih, tauhid, gitu ya. Kita belajar sejarah, kita juga belajar tafsir, belajar hadis, itu juga studi Islam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kuliah di PTKI dulu, sebelum 10 tahun yang lalu kali, itu ada namanya mata kuliah Dirosah Islamiyah. Mata kuliah Dirosah Islamiyah. Seingat saya, tahun 90-an itu ada Dirosah Islamiyah 1, Islamiyah 2, Islamiyah 3. 1 isinya tafsir, 2 itu isinya apa lupa, yang ketiga itu sejarah. Setahu saya begitu dulu. Ya, ada mata kuliah Dirosah Islamiyah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, bahwa mata kuliah terkait dengan studi Islam itu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari beberapa kalangan. Ya, seperti misalkan Pak Amin Abdullah, kalau tokoh-tokoh di luar, ya banyak sekali, misalkan Adam Smith, ya, terus kemudian tokoh-tokoh yang lain itu juga mempunyai perhatian. Nah, karakteristik belajar kita tentang Islam, sekali lagi ya, karakteristik belajar kita tentang Islam dulu, ini bukan maksud menyalahkan, tidak, cuman kita mereview saja. Nah, karakteristik kita belajar tentang Islam itu adalah belajar yang sifatnya ilmu-ilmu substansinya tanpa diembel-embeli dengan studinya, atau tanpa diembel-embeli dengan apa istilahnya ya, pengkajiannya. Nah itu, jadi ada istilah mengaji. Ya kita ngaji dulu, itu ngaji. Ya, ngaji di hadapan guru, di hadapan ustadz. Nah, kalau kita itu studi Islam itu mengkaji. Nah, beda kan? Mengaji dengan mengkaji itu sedikit nuansanya berbeda. Kalau mengaji itu sifatnya lebih banyak mengkonsumsi, menghafal, memahami, yaitu mengkaji juga ya, menghafal, memahami, ini dan sebagainya, itu lebih Pak mengaji. Tapi kalau mengkaji itu ada nuansa-nuansa menjaga jarak. Tapi tadi yang terakhir ada siapa namanya, Pak Nasiruddin, Mas Nasiruddin. Bisa didengar Mas Nasiruddin? Nggih. Pernah baca novel? Sering, Pak. Oh sering ya, alhamdulillah. Yang saya tanya tepat ternyata. Mas Nasiruddin sering baca novel. Apa yang dirasakan ketika membaca novel? Larut pada alur ceritanya. Larut dengan ceritanya. Nah, itu kan? Nggih. Ketika membaca novel, larut dengan ceritanya. Ada yang pernah baca komik? Ya. Ya, Mas Nasiruddin juga? Nggih. Wiro Sableng? Nggih. Ya, Wiro Sableng ya. Itu juga larut. Larut. Sekali lagi,
pernah melihat, nah ini pengalaman pribadi saya saja ya, mungkin bisa ada yang sama, melihat apa KCB, menyaksikan Ya, Pak. KCB, Hah? Nggih. Apa KCB itu? Yang ketika cinta bertasbih itu nggak, Pak? Nah, ketika cinta bertasbih, nah itu siapa Buriska mesem-mesem berarti ikut juga melihat itu kayaknya. Ya, ketika cinta bertasbih. Nah, apa yang kita rasakan? Tadi larut, terus Bisa memvisualisasikan yang diceritakan. ya memvisualisasikan. Coba Bu Muslihati apa yang dirasakan ketika baca novel, baca komik, melihat Gairah cinta bangkit, Pak. apa? Gairah cinta bangkit. Cinta bangkit. Terus Bu Muslihati apa? Seakan-akan cerita itu adalah kita ada di dalamnya, Ustaz. Ya, seakan-akan itu kita larutnya. cinta ada di dalam. Dulu viral-viralnya film yang dibintangi oleh Andre Taulani, film K-drama, sama satu pasangannya siapa yang cewek itu? Kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Apa yang dirasakan ketika melihat itu? Ya Mega. Ya Pak Endro? Apa yang dirasakan ketika melihat kiamat sudah dekat? Ya ini Pak, ada. Ya ada banyak pelajaran yang didapatkan. Ya Pelajaran kekinian yang kan. didapat. Oke. Ketika kita melihat yang lain-lain sama ya. Nah, ini model kita dulu itu banyak begitu. Artinya apa? Sering larut, sering ya meratapi, sering juga mungkin ikut menangis begitu ya. Atau ketika itu Anda melihat Rambo, lagi nembak macam-macam menang, Ya sudah, seakan-akan badan itu menjadi kekar. Ya bentar. Ya, Seakan-akan kalau kita itu melihat Barry Prima, kalau dulu, sekarang Jackie Chan, ya, kayak melihat Jet Li, nah, itu seakan-akan kita itu ya kepingin menjadi apa namanya seorang yang ahli kungfu, Siantro. Nah ini namanya lebih banyak apanya itu? Obsesi kayaknya itu, Pak. Ya bahasanya bisa obsesi, bisa kita banyak larut. Artinya nah, kita dulu belajar itu banyaknya modelnya begitu. Mengaji Islam itu lebih banyak menghafal. Bukan menghafal itu tidak baik, tetap menghafal itu baik. Ya, saya katakan baik. Untuk dasar-dasar baik. Dan itu larut dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Kita jarang menggunakan daya kritisnya. Nah, daya kritisnya. Coba misalkan, kalau yang melihat, misalkan KCB, itu yang melihat Deddy Mizwar, itu apa kira-kira? Apakah Deddy Mizwar nangis? Enggak, Pak. Enggak. Karena apa? Tegas Pak orangnya Pak. Hah? Itu Tegas, iya, Pak. itu dekat sama orangnya memang iya. Terus di lain itu apa? Pak produser, Pak. Berwibawa, Pak. Produser. Di samping itu Berwibawa juga lah. Wibawa. Aspek-aspek yang lain ketika yang melihat itu Deddy Mizwar, apa yang ia cermati? Humoris. Hah? Ada humorisnya. Ada apanya? Menganalisa, Pak. Menganalisa. Nah itu ya. Jadi kalau ketika Deddy Mizwar yang melihat, yang menyaksikan, kalau kita menyaksikan KCB itu nangis. Misalkan ya, larut. Tapi kalau Deddy Mizwar yang menyaksikan, dia akan menganalisis, menganalisa, mengkritisi. Oh, cara memutusnya
mengkatnya videonya kurang halus. Nah, pencahayaannya kurang. Oh, aspek ininya bagus. Nah, itulah ya. Aspek ininya bagus. Kemudian dari aspek suaranya, nah, ini begini. Nah, ini bedanya ya. Jadi dia itu melihat apa Deddy Miswar itu dengan akal kritisnya, kalau Deddy Miswar. Nah, yang lain-lain itu juga semacam itu. Kemudian ketika kita membaca buku, menjawab buku itu kan biasanya metode kita dulu itu banyak sampai dihafal. Terus kemudian baris mana, pojok mana, dan lain sebagainya. Tapi jarang bertanya ketika ada informasi apa di dalam buku itu, kemudian bertanya, mengapa demikian? Mengapa terjadi ini? Mengapa informasi ini semacam ini? Ya, itu berarti menggunakan akal kritis. Bapak, Ibu sekalian, itu sekilas bahwa ada studi menggunakan akal sehingga apa? Ketika kita membaca buku itu ada jaraknya, ada jarak. Tahu Birta? Siapa Birta itu? Pengamat musik. Pengamat musik, ya, juri dalam KDI. Ya kan? Juri apa? Performance biasanya. Suara. Ya, enggak, maksudnya itu Juri dalam KDI, Pak. acara apa? Acara nyanyi, lomba nyanyi KDI. Lomba nyanyi KDI dangdut itu ya? Dangdut. Acara industrial. Acara industrial. Kalau itu yang menyaksikan, menyanyi, ketika saat itu mungkin lagi viral-viralnya pemenang KDI Dara, yang saya tahu itu aja ya. Dara, itu yang nyanyi pakai jilbab itu. Ya, enggak usah gumun, biasa orang laki-laki mesti yang diamati yang begitu-begitu ya. Nah, ketika itu yang nyanyi Dara, mungkin kita hanyut, larut, suaranya merdu dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika yang ngomong itu Birta, sudah banyak acara. Nah, kamu pegang mic-nya kurang begini. Kemudian pencahayaannya kurang begini. Gerakannya terlalu banyak. Masuknya kurang tepat. Nah, sampai segitu-segitunya siapa namanya? Birta itu. Masuknya kurang tepat, penjiwaannya kurang, suaranya terlalu tinggi. Itu namanya apa? Birta berusaha mengambil jarak dari apa yang ia amati. Jadi dia menilai, dia itu memberikan satu tanggapan, menganalisis terhadap objek yang ia lihat, ia pandang, yang ia saksikan. Nah, ini akan memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya bahwasanya atas studi itu punya makna-makna tersendiri, punya kegiatan sendiri yang melibatkan akal kritis kita. Oke. Baik, itu sementara untuk pengertian dari gambaran, bukan pengertian, gambaran studi Islam itu semacam itu. Nanti ada mata kuliah yang lain. Ada pertanyaan silakan, kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan saja. Ada Pak. Halo, ya silakan Pak Nurut Taufik, Mas Nurut Taufik. Ya terima kasih sebelumnya Pak. Saya ingin
saya menangkap dari keterangan ini ada perbedaan di situ antara mengaji dengan mengkaji. Dan yang saya tanyakan, apa ini sama-sama penting Pak dalam proses tadi itu? Karena ini ada bahasa kalau zaman dulu kan seperti itu. Tapi kalau sekarang mana itu tidak dibahasakan, mengkaji itu lebih penting. Artinya mungkin yang saya tangkap seperti itu. Terima kasih Pak. Kalau saya menjawab, kedua-duanya sama penting. Artinya itu tahapan orang belajar. Kita memang harus ngaji dulu. Artinya memahami dulu, gitu ya. Harus memahami dulu, harus ngerti dulu, harus tahu dulu, tahapan mengaji. Baru kalau sudah memahami dan lain sebagainya, kita itu akan mengkaji. Orang mengkaji tanpa mengaji atau orang mengkaji tanpa memahami itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Contoh begini, kita banyak mengkritik sebuah konsep, tapi kita tidak mengerti konsep sendiri itu apa. Kan akhirnya ngawur. Kita bicara Islam yang daki-daki, tahu daki-daki ya, itu bahasa Jawa, yang sampai mendalam-mendalam, mengkritiknya macam-macam, tapi baca Quran saja itu belum fase. Apa yang diomongkan kalau kayak begitu? Apa yang hasilnya kan akhirnya tidak baik. Karena apa? Tidak tahu ilmu substansinya. Kita mungkin banyak bacaan referensi, tapi ilmu substansinya tidak ada. Makanya bekal untuk pengantar studi Islam itu banyak bekalnya. Ya harus paham Quran, paham hadis, paham fikih, usul fikih, paham juga ilmu tarikh, sejarah, paham juga ilmu kemanusiaan. Namanya studi Islam. Jadi semua terkait dengan ilmu-ilmu keislaman itu dirangkum, bisa menyajikan, tahu, paham. Ya, begitu Pak Mas Nurut Taufik. Bukan level mana penting dan yang penting, tapi keduanya itu tetap sama-sama penting. Kita awalnya dulu juga modelnya begitu, yang akhirnya sampai sekarang mengenal istilah studi Islam. Cuman kalau memang sudah istilah studi dalam dunia akademik itu, ya perkembangannya nanti macam-macam. Nanti di selanjutnya ada. Oke, itu silakan yang lain. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi kita bicara terkait dengan studi Islam, model studinya itu begitu, itu dalamnya ada. Terus apa yang kita kuliahkan atau materi apa yang kita kuliahkan? Pertama itu jelas kita membahas masalah Islam. Islam itu pengertiannya apa, bahasa, istilah nantinya ya. Terus kemudian Islam itu dari sisi pengertiannya macam-macam, ada bahasa, ada istilah. Terus kemudian bagaimana belajar Islam, itu juga penting. Metodologi belajar Islam. Terus ada pendekatan histori, normatif, histori, sosiologis, dan juga yang lain-lain. Ada juga nanti kita akan mengenal sedikit sejarah studi Islam di Indonesia itu seperti apa. Kemudian kita akan melihat hasil-hasil penelitian terkait dengan studi Islam itu seperti apa. Kemudian ada pemikiran-pemikiran dalam studi Islam itu dari tokoh-tokoh seperti apa. Metodenya dalam studi Islam seperti apa dan lain-lain. Itu sekilas nanti yang akan kita kuliahkan selama
matrikulasi ini. Ya. Terus ada satu persoalan yang cukup besar, saya kira. Mengapa ada studi Islam? Dan perlu adanya berbagai cara. Kira-kira apa? Kalau dulu itu orang enggak pikir studi itu. Ya pokoknya belajar saja. Belajar itu ya bahasa Inggrisnya, studi itu ya bahasa Indonesianya kan belajar kan. Bahasa Indonesia kan belajar. Tapi ketika ada pakai studi, itu sudah agak sedikit maknanya berbeda. Kenapa Islam itu perlu di-studi? Apa kira-kira? Ya, di antaranya untuk memperdalam apa sih itu Islam, seperti apa keadaannya, dari mana sumbernya, dan juga untuk apa sih adanya Islam ini untuk masyarakat, ya, lebih khusus lagi untuk kita orang-orang Muslim, dan lebih umum mungkin rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang mendengar kalimat Islam, sudah tahu seperti apa dan bagaimana dan untuk apa sih itu Islam ada di dunia ini. Ya, oke, baik, terima kasih. Yang lain? Mengapa perlu studi itu? Mengapa perlu studi? Biar nggak salah kaprah Pak, memahami Islam. Biar nggak salah kaprah memahami Islam. Ya, itu bahasanya sederhana tapi mendalam itu. Biar tidak salah kaprah, pas salah kaprah itu. Terus, yang lagi, biar tidak salah kaprah itu. Kita mengetahui Islam apa dan mengapa dan apa sih hakikat Islam itu sendiri dan tujuan Islam ada di dunia ini. Makanya perlu dikaji. Ya, perlu dikaji. Apa dan hakikatnya Islam itu seperti apa? Coba tanggapan dari Mas Heri Kuswoyo itu seperti apa? Nah, yang dari Stikom tadi itu. Ayo Mas Heri. Stikom saha Pak, bukan Peri Pak. Hah? Saya Pak, saha Pak. Oh, sahab. Yang dari siapa? Mas Heri Kuswoyo kata tadi itu. Pak Eko Pak. Pak Eko Pak. Eko. Nah, Eko Susanta. Ya, gimana Pak Eko? Suaranya belum dibuka. Suaranya belum dibuka. Nah, nggak dengar suaranya Pak, nggak dengar. Oh, trouble di audionya kali itu, trouble di audio. Ya, sudah Pak. Ya. Ya, studi Islam memang perlu dipelajari untuk memberikan kepada orang-orang yang selama ini, satu, orang yang ingin belajar Islam, yang kedua adalah orang-orang yang selama ini berpikir salah atau orang memahami tentang Islam, sehingga selama ini orang-orang yang berpikir kurang baik tentang Islam, mereka akan tahu Islam yang sesungguhnya, dan tidak salah tafsir. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat? Saya Pak. Silakan Mas Ahmad. Pertanyaan tadi Pak, apakah kenapa Islam perlu distudikan? Sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan bahwa studi Islam itu sangat banyak. Ya, menurut saya ilmu agama itu sangat luas sekali, jadi perlu didisiplinkan Pak. Sehingga ada pembidangan supaya dalam kecenderungan kita masing-masing itu memiliki disiplin dari segi belajar sehingga menjadi ahli dan tidak gagal paham dalam suatu studi atau yang dipelajari. Seperti itu Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya tidak membenarkan atau menyalahkan pendapat tadi. Yang jelas pendapat tadi itu sudah didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang.
Artinya teman-teman bisa melihat, bisa mengambil pendapat dari teman-teman tersebut. Bukan mengapa Islam distudi, ya. Mengapa ada studi Islam itu ya. Mengapa ada studi Islam. Mungkin bisa saya tambahkan dalam skala yang lebih luas, saya begitu ya. Skala yang kita sekarang bicara masalah realitas. Kita tahu bahwa Islam itu secara ideal itu kan sangat indah, mengandung apa? Nilai-nilai ideal. Sepakat Pak ya? Ibu, Mas Pak? Iya Pak. Islam itu mengandung nilai-nilai ideal. Kita disuruh damai, kita disuruh apa namanya? Jujur. Kita tidak boleh culas sama orang lain, apa bahasa culas itu? Kita tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh berzina, tidak boleh, yes pokoknya macam-macam, tidak boleh. Kita disuruh begini, suruh harmonis, suruh rukun, suruh damai. Nah, disuruh beribadah. Itu kan nilai-nilai ajaran yang ideal. Ya. Kemudian ketika kita bicara masalah fakta di lapangan, ternyata kan banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran. Pelanggaran itu, ya bahkan ada yang menyindir Islam itu apa? Indonesia ini negara yang mayoritas penduduknya Islam. Cuman implementasi ajaran agama Islam itu tidak ada di Indonesia. Ini sindiran. Ya faktanya kan begini ya. Bahwa apalagi sekarang semenjak konflik Timur Tengah, apa yang bisa kita lihat? Timur Tengah semacam mana saja itu? Afghanistan. Islam kedua Pak. Hah? India Pak. Iya. Negara-negara teluk itu ya. Itu kan hancur berantakan itu. Afghanistan. Itu kan negara-negara boleh dikatakan dekat-dekat dengan sumbernya ajaran agama Islam, turunnya agama Islam. Tapi fakta di lapangan justru itu lebih hancur. Itu loh. Terus kemudian negara-negara dalam tanda kutip katakan Indonesia itu agak jauh dari Arab, jauh dari Makkah. Tapi cenderung lebih aman daripada di sana. Artinya konfliknya. Nah, terus itu di mana letak Islam kalau kayak begitu itu? Di mana letak Islam itu? Nah, ini ajarannya sih tidak salah. Tapi ada kemungkinan bilang Mas Sahab tadi itu ada yang salah kaprah. Ada kemungkinan semacam itu. Oleh karena itu, memahami Islam itu tidak sebatas kita hanya memahami ajaran ansih, tapi bagaimana ajaran agama Islam itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, bahkan di dunia. Persoalan politik, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, persoalan konflik, dan lain-lain sebagainya. Itu kita dinanti untuk apa? Untuk bisa memberikan kontribusi. Ya minimal diskusi-diskusi di kelas kayak begini ya. Menurut pendapat saya bahwa hal ini perlu didekati dengan begini. Oleh karena itu kita perlu memahami karakteristik Islam di masing-masing lokal itu bagus. Jadi
Ini bukan memicu pendapat atau enggak. Jadi kalau kita itu bicara masalah karakteristik Islam di masing-masing daerah, itu justru lebih baik. Lebih baik karena kita harus mengerti juga karakteristik Islam itu. Jadi kalau ada pendapat, jadi kalau kita di kuliah ini membicarakan Islam Nusantara itu tidak haram. Sekali lagi ya, kalau dalam kuliah membicarakan Islam Nusantara itu tidak haram. Ya kita kajikan apa? Kita itu membicarakan juga karakteristik Islam di Indonesia. Kita bicarakan karakteristik Islam di Cina juga tidak haram. Ya, faktanya, ini loh ya, faktanya kita bicara masalah pernikahan, perkawinan, masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ya enggak? Ya apa enggak? Iya. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul. Yang murah di mana, Pak? Padahal ajaran agama Islam itu rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada? Empat. Ada mempelai. Ada saksi. Ada pengumpul. Empat ada mahar. Kalau sudah terpenuhi itu sah nikah. Menurut ajaran agama Islam. Jujurannya belum. Kalau yang baru menurut undang-undang harus dicatatkan. Ya, menurut jangan negara. Tapi prosesi pernikahan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ada jujuran, kan iya kan? Ada bawaan. Uang panai, Pak. Ada pelaminan, uang panai, macam-macam. Ini kan harus kita itu bicara karakteristik pelaksanaan ajaran agama Islam di masing-masing wilayah. Ajaran Quran atau ajaran tentang sholat itu menutup aurat. Iya enggak? Salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat, Pak. Aurat. Sementara aurat laki-laki dan perempuan berbeda. Tolong kalau ada suara-suara yang lain di mute aja, biar tidak mengganggu perkuliahan ya. Ini perlu studi nih anaknya. Ya, di mute saja. Apa lupa tadi saya? Karakteristik, Pak. Karakteristik, bukan, kita bicara aurat, Pak ya, bicara aurat. Salah satu aurat perempuan laki-laki berbeda. Pokoknya dalam ajaran agama Islam itu syarat sah sholat itu menutup aurat. Tapi bagaimana teknis menutup aurat? Apa diatur? Tidak ada, Pak. Tidak diatur. Tidak diatur. Itu urusan siapa? Manusia. Itu Pak murid yang punya diri. Makanya ketika Islam itu diterapkan jelas berbeda-beda. Orang Indonesia ketika biar rambutnya ini tidak menutupi jidat itu pakai peci. Khas Indonesia. Iya kan? Nah, apa kita kalau bicara kayak begini ini haram? Enggak. Ini Nusantaranya orang Indonesia ya khasnya begini ini pakai peci. Tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang ada di Arab Saudi. Tidak bisa. Kemudian kalau kita pakai sarung full sampai pada di atas pantat atau di bawah pantat, tapi orang Malaysia pakai sarung di atas lutut, kan beda kan? Beda. Itu beda. Teknis menutup aurat, dan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan
dalil-dalil yang sifatnya formal. Harus melihat lapangan juga. Ini saya kira pentingnya studi. Banyak PR yang kita bisa lihat, misalkan konflik antar agama, konflik antar suku, konflik antar ini dan sebagainya. Syiah sama Sunni saja itu sampai sekarang konflik. Nah, ini kalau kita itu melihat dari kacamatanya sendiri-sendiri, tidak bisa, selamanya akan konflik. Padahal agama itu tujuannya adalah supaya damai. Hidup itu supaya damai, bukan sebagai pemicu konflik. Tapi fakta lapangan hanya beda pemahaman saja itu bisa menjadi konflik. Itu loh ya. Yang satu kepingin benderanya dikibarkan, yang satu kepingin benderanya dikibarkan. Sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dalilnya itu? Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Itu kan berdakwah ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, pokoknya begitulah ya. Itu nuansanya sama, kepingin amar ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Cuman gara-gara pemahamannya berbeda, metodenya berbeda, itu bisa menjadi konflik. Yang sabda Nabi, yang terakhirnya ad'aful iman. Fa illam yastati Man ra'a munkaran man ra'a minkum munkaran bal yughayyiru bi yadihi lam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful mengatakan biadi itu juga bisa berbeda pendapat. Ada yang langsung dilaksanakan sendiri ketika melihat kemungkaran, langsung ditendang, langsung disingkirkan. Kalau di Indonesia itu bermasalah. Nanti masih berhadapan dengan HAM. Begitu Pak ya? Berhadapan dengan HAM. Apakah Bapak bisa? Misalkan masuk ke lokalisasi langsung sweeping sendiri, misalkan Lasadara yang saya kenal itu ya, langsung masuk ke lokalisasi sweeping, masuk kamar-kamar, bisa dibunuh itu. Takutnya nggak keluar Pak. Nah, takutnya nggak keluar bilangnya. malah tidak. Apakah itu langsung nginep? Apakah yang dilakukan Lasadara itu betul? Tidak salah. Cuman kita berhadapan dengan berbagai kondisi. Tugas-tugas yang semacam itu sudah ada tugas sendiri. Belum lagi kita berhadapan dengan hak asasi manusia. Belum lagi berhadapan dengan sosial dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satunya kita itu perlu studi itu. Nanti kalau dengan studi itu banyak masukan-masukan, cara-cara mendekati Islam, memahami Islam, dan lain sebagainya. Orang akan mengatakan jujuran itu haram, misalkan ya. Karena apa? Tidak memahami hakikat jujuran itu apa. Ada makna di balik itu, kenapa harus ada jujuran? Ya, kalau kita yang sudah memahami ini, memang jujuran itu tidak sampai pada persyaratan nikah, tidak sampai membatalkan nikah, tidak. Ini karena ya orang-orang tua kita dulu itu konsisten menjaga nilai-nilai adat. Nilai-nilai adat, yang mana nilai adat itu dijaga dalam rangka apa? Untuk melihat sesuatu itu yang betul-betul bisa dilaksanakan sebuah pernikahan. Saya kira itu ya. Terus kemudian lagi kita punya
visi dan juga misi Islam dalam konteks kehidupan global. Kalau kita bisa menjelaskan Islam itu secara elegan, secara baik, dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan tutur yang sopan, dan juga menjelaskan Islam secara objektif, maka tidak akan lagi ada Islamofobia. Apa Islamofobia itu? Takut kepada Islam, Pak. Ya, tidak takut kepada Islam. Kadang orang itu, maaf, kita berhadapan dengan orang luar. Ketika ada mendengar Islam, apalagi kalau namanya itu sangat Islam banget, misalkan Muhammad Tomil Haq, itu kan Islam banget ya namanya. Ambrosi. Ya, itu sangat Islam banget, Muhammad Tomil Haq. Terus kemudian pergi kemana? Ke Australia. Ya itu banyak apa yang serentetan persyaratan yang macam-macam. Karena tindakan umat Islam sendiri, karena perilaku umat Islam sendiri, akhirnya Islam itu dalam tanda kutip ya ditakuti. Oh, Islam itu begini, Islam begini. Kita studi Islam ini dalam rangka apa? Dalam rangka ya Islam itu biar betul-betul menjadi rahmat. Islam itu betul-betul memang dikenal bahwa ajaran Islam itu ajaran yang santun. Ajaran yang rahmat, ajaran yang santun, bukan ajaran yang keras. Nah, bala dalam bahasa yang lain, radikal dan lain sebagainya. Meskipun sebagian orang tidak setuju dengan istilah radikal karena itu ciptaan bilangnya. Ya apapun namanya, kita semuanya melalui studi Islam ini berharap bisa menyampaikan Islam itu dengan sebaik-baiknya. Jangankan berhadapan dengan orang luar negeri, kadang tetangga kita itu loh takut. Takut dengan kita sendiri. Kadang tetangga kita itu alergi dengan perilaku kita. Kadang orang di depan rumah kita itu ya, alergi juga dengan perilaku. Karena apa? Dalam menampilkan Islam itu dengan tampilan-tampilan yang kurang bisa diterima di masyarakat. Nah, ini melalui studi Islam ini kita diharapkan ya bagaimana karakteristik Islam itu seperti apa. Ajaran-ajaran Islam. Baik, ada pertanyaan silakan. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ini pertemuan pertama. Cukup sekian saja. Saya maaf ini belum melakukan yang lain-lain. Jadi nantilah saudara ketika pas waktu perkuliahannya diingatkan jam berapa, hari apa, atau paginya diingatkan gitu ya, saudara. Iya Pak, nanti saya ingatkan kembali. Nah, mengingatkan, jadi untuk termin pertama itu dengan saya, nanti termin keduanya, maksudnya pertemuan ke-8 dan selanjutnya dengan Pak Marti. Itu ya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, silakan istirahat dulu. Nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya oleh dosen yang lain. Ini ada Pak Khalid Mawardi. Pak Khalid. Iya, Pak. Ini Khalid Mawardi siapa? Ini Pak Khalid Mawardi dosen kan? Lain, Pak. Oh, lain. Iya, Pak. Ada juga namanya mahasiswa Khalid Mawardi. Iya, Pak. Oh, gitu. Akhirnya Pak Khalid Mawardi. Namanya sama. Nama yang sama. Iya, Pak. Tapi lain dosen ini, Pak. Lain dosen, ya. Jadi jangan kembali ya. Beda orang, Pak. Ya. Soalnya nanti belum panggil tadi itu. Yang berbeda. Insya Allah calon dosen. Amin, amin, Allahumma amin. Pastikan absennya Mas Saudara. Calon dosen. Iya, Pak. Sudah di-share absen Google Form-nya. Ini yang absen cuma Kosma aja, Pak. Tinggal saya absen jumlah pesertanya berapa yang hadir.
yang tidak hadir berapa orang, baru saya kirim ke sekretariat. Terus nama-namanya enggak? Nama-namanya ada Pak, dikirim tadi sama Pak Ahmad Basit. Oh ya, terus anunya apa namanya? Jurnal dosen, jurnal perkuliahan? Ini jurnal perkuliahannya Pak. Dosen pengampunya ditulis nama siapa ini? Dr. Khalid Mawardi Pak. Ya, boleh. Silakan, enggak apa-apa. Ini Pak saya mau tanya. Jadi materinya ini adalah kontrak belajar. Kontrak belajar ya. Pengantar dan kontrak perkuliahan. Pengantar dan kontrak perkuliahan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, berikutnya kalau perlu ada hostnya ini yang bisa membantu mood ini. Ntar dulu ya, nanti saya absen ulang soalnya ini ada beberapa nama yang tidak ada di absen. Iya, kita jangan keluar dulu nih. Jangan dulu ada yang keluar ya, nanti saya tinggal konfirmasi lagi ke Pak Ahmad Basit. Oke, kami tunggu Pak. Iya Pak, Sebentar ya Pak, keluar, sudah tadi malam keluar Pak. Usulan Pak Kosma. Usulan ya. Kan kerja di Kanguru. Nah, mohon. Ini yang pegang jadi host siapa ya? Soalnya kita jadi nggak fokus, artinya mengantisipasi sebelum nanti kuliah mungkin dia bisa tersedia jadi host. Dari kampus kok. Banyak ada anak-anak juga Mas. Ya sebenarnya itu karena tidak ada yang mengontrol unmute-nya, jadi itu susah. Boleh diusulkan ya dari kampus kalau memang ini linknya kampus, ada yang jadi CO host. Kalau tidak ya Kosmanya jadi CO host. Nanti sudah boleh keluar kan? Bentar dulu, bentar ya. Saya tanyakan dulu nih nama-nama ini. Tadi ada nama Susilo Ramadhani ini mau jurusan apa ya? Soalnya di sini ada untuk Kaprodi PAI 26 mahasiswa ditambah dengan KPI 7 siswa 7 mahasiswa sehingga menjadi 33. Tapi ini ada beberapa nama yang dari terdaftar di link absen yang dikirim. Kepala saya, kalau berdasarkan yang kita punya, untuk KPI itu ada 10 orang, Pak. Ada 10 ya? Iya, Pak, 10, Pak. Berdasarkan yang kita punya. 1, 2, ya. Nah, oke. Tapi yang saya dikirim tadi linknya hanya 7 orang. Saya panggil namanya ya. Untuk KPI dulu. Boleh. Untuk KPI Abdurrahman Amin ada ya. Khalid Mawardi ada, Fitri Handayani ada, Endro Surip ada, Suriga KPI enggak ada ya? Suriga enggak ada nama Suriga, Pak. Enggak ada ya? Ada. Itu, Pak. Dia nanti di pengantar ilmu komunikasi. Suriga KPI enggak ada ya? Ada adanya tapi nanti dia ikut di mata kuliah Keprodi ya? Iya, Prodian. Pengantar ilmu komunikasi dan pengantar ilmu komunikasi Islam. Tapi untuk mata kuliah keislaman beliau ada juga. Ada ikut ya? Ikut. Oke. Sip. Oke. Ini aja Pak Lasadara dengan Kosma KPI sebaiknya ber-WA nanti biar dikirim daftar dari KPI ke Pak Lasadara biar terkonfirmasi nanti. Oh iya.
Ini Ibu Lutfi Febrian Ramadhani juga di link absennya enggak ada. Ya, itu enggak apa-apa, itu enggak terdaftar itu. Jangan. Saya gimana ini? Masa nggak ada absen saya di absen ini? Habis itu ya Gunanto PAI. Gunanto udah masuk ya. Habis itu Sapran tadi nggak ada juga namanya di sini. Hadir, Pak. Tapi di absennya mohon maaf nggak ada. Nah. So, nanti saya konfirmasi lagi ya, sama Pak. Yang di ini di KPI tadi ada nama saya. Nah, di KPI ini di keislaman, Pak. Ini Mungkin materi nama sebenarnya bisa habis itu Ismawati. Habis itu tadi ada lagi yang namanya tidak ada, orangnya ada, yaitu Muslihati. Muslihati itu ada namanya di nomor 20 keislaman. Coba dicek kembali. 20 ya? Iya, betul. Oke. Harus saya cek lagi ya. Kita udah ke 20. Nomor 20 ya untuk keislaman. Oh iya ada. Ternyata sudah saya contreng. Mohon maaf. Terus ada lagi. KPI apakah sudah semua, Pak? KPI ada 10. Nah, Kalau KPI 9 sebetulnya Bu Maria, karena ini Heri nyasar kalau hari ini, jadi partisipan di hari ini. Saking rajinnya, dia ikut podium sebetulnya. Gitu, iya ya. Saya itu 10. Kalau Suriga ini KPI juga ya? Suriga KPI Pak. Masuk juga di keislaman? Nggak masuk. Kalau di jadwal kita nggak masuk. Beliau masuknya di keprodian Pak. Prodian ya? Oke, Suriga ke Prodian. Halo para saudara. Ya. Itu dengan saya Pak Junanta itu mau mengundurkan diri dari Balikpapan.